Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kaum muslimin wargi dahlia yang saya muliakan, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia, sekaligus Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berthalabul ilmi. Dan jadikanlah wargi dahlia thalabul ilmi ini menjadi salah satu jalan dan jembatan bagi kita untuk menambah ilmu, untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah sebagai bekal kita saat kita pulang ke hadirat Allah Rabbul Alamin. Dan tentunya kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan ibadah yang diterima. Mudah-mudahan saja kebersamaan kita ini di setiap hari dari pukul 3 sampai menjelang waktu subuh kita berada dalam rahmat, barakah, kemuliaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dilimpahkan pula kepada para keluarganya, para sahabat-sahabat radhiyallahu taala ajmain, kepada para tabi'in, tabi'it tabi'in, sampai kepada umatnya, dan semoga saja wargi kita semua termasuk ke dalam pengikutnya yang taat, patuh, setia terhadap sunnah-sunnahnya, dan semoga Allah menetapkan bagi kita untuk mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin wargi dahlia rahimakumullah, pada pagi hari ini wargi kami akan menyampaikan sebuah materi yang sangat penting bagi kita. Maka kami harapkan keseriusan didasari dengan kesemangatan untuk berthalabul ilmi, butuh perhatian yang sangat serius. Kenapa? Karena yang akan kami sampaikan, yang akan kita bicarakan bersama-sama adalah masalah tentang akidah, tentang kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendasari, yang paling dominan, yang paling utama. Kenapa dikatakan demikian wargi? Kalau seseorang melaksanakan aktivitas ibadah tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan syariat, bahkan melenceng dari akidah, maka tidak ada nilai sedikit pun di mata Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain pula, apabila kita melaksanakan amal ibadah tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi, maka diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan aktivitas ibadah, amal soleh, ibadah, tetapi ibadah itu tidak sesuai dengan ketentuan syariat, tidak bermuara kepada contoh dari Nabi, fahuwa raddun, maka ibadah itu tertolak.
Ini penting wargi dahlia. Kenapa? Karena kita menginginkan dari hari ke hari, dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, pergerakan dan pergeseran dalam kehidupan kita saat melaksanakan ibadah tentunya ingin memiliki nilai dan makna di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang merusak dari amal ibadah itu, yang merusak akidah itu, ini yang akan kita bahas berkaitan dengan tahayul dan khurafat. Nah, baik wargi dahlia yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah, apa itu tahayul? Apa itu jimat? Apa itu keramat? Apa itu khurafat? Wargi, mungkin istilah ini ada yang sudah pernah mendengar, ada yang merasa tidak asing lagi di telinga wargi, atau bahkan mungkin ada yang baru mendengar. Apa itu tahayul? Istilah tahayul mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Sesuatu hal yang kadangkala keluar dari akal, namanya tahayul gitu. Nah, kita coba luruskan wargi dahlia. Yang namanya tahayul itu, fokus wargi, yang disebut dengan tahayul itu adalah yang berkhayal. Ya, tahayul itu artinya berkhayal, membayangkan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan akal pikiran sehat manusia. Itu tahayul. Jadi membayangkan, berkhayal seolah-olah itu benar, ya, seolah-olah itu benar. Kemudian wargi dahlia tidak sesuai dengan akal dan pikiran sehat manusia. Itu tahayul namanya, berkhayal. Sementara jimat itu adalah sesuatu benda yang dipercayai akan mendatangkan sebuah manfaat atau menolak mudarat. Itu jimat. Jadi sekali lagi, jimat itu adalah sesuatu yang dipercaya, baik itu berupa benda ataupun apa saja, yang diyakini mampu mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Itu jimat. Sementara yang namanya keramat adalah tempat. Tadi mah kalau jimat sesuatu benda, ya, sesuatu benda, sesuatu hal yang mampu dipercayai mampu menolak keburukan dan mendatangkan kemanfaatan. Sementara yang namanya keramat adalah tempat, situs yang diyakini kebenarannya untuk dianggap sebagai sesuatu hal yang sakral. Itu keramat. Sementara khurafat itu adalah dongeng-dongeng, cerita-cerita bualan yang tanpa dasar dan syariat. Menganggap sakti, menganggap mampu melakukan sesuatu hal yang di luar nalar tanpa syariat. Sebetulnya khurafat ini nama seseorang wargi dahlia. Ya. Khurafat itu nama seseorang yang dahulu, salah seorang yang namanya khurafat dari keturunan Bani Juhainah itu pernah hilang di tengah-tengah masyarakat beberapa waktu, lalu ia kembali. Lalu dengan bangga dia berkata, berbual, bercerita kepada masyarakatnya, kepada orang-orang di sekitarnya, bahwa dia berkunjung ke tempat namanya dunia jin. Dan dia mengatakan bersumpah. Nah, itu namanya khurafat. Baik.
Kalau warga masih bingung, kita lihat dengan contoh-contoh. Pertama, yang namanya tahayul sekali lagi adalah berkhayal. Ya, berkhayal, menghayal sesuatu, berkhayal atau menghayalkan sesuatu sehingga warga dahlia, sehingga hal yang demikian menjadikan sesuatu hal itu seolah-olah menjadi benar. Berkhayal seolah-olah sesuatu yang dilihat, yang ia dengar itu benar. Apa contohnya? Di dalam Al-Quran warga dahlia, di dalam Al-Quran seperti di dalam surat Toha ayat 66, di mana para pemuka-pemuka ahli-ahli sihir melemparkan tali dan tongkatnya, lalu seolah-olah yang melihatnya membayangkan bahwa yang namanya tali itu bergerak dengan sendirinya, tongkat itu bergerak sendirinya, layaknya seperti ular. Bahkan pandangan Nabi Musa alaihissalam pun dibuat terpukau karenanya. Itu tahayul. Sihir tahayul. Kenapa? Karena mampu membalikan seseorang, mata seseorang, telinga seseorang. Itu tahayul luar biasa. Contoh di dunia kita warga dahlia yang namanya tahayul itu adalah yang dianggap sesuatu hal itu benar. Berkhayal. Aduh, kalau misalnya hari ini saya berangkat, pasti di depan itu ada yang menghalangi saya. Nanti kalau saya begini, pasti akan begitu. Itu berkhayal. Kalau saya nikah duluan, gimana kakak saya ya? Takut kalau saya di runghal, itu kakak saya itu pasti nggak akan dapat jodoh-jodoh. Itu tahayul. Karena tidak ada dasar. Selama ada dalil, ya, ada keterangan dari Nabi, ada keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi masalah. Tapi kalau misalnya hanya bualan saja, berkhayal saja, itu namanya tahayul. Ngarunghal mau nikah, dikhawatirkan di runghal nate jadi naon? Jadi itu menang jodoh. Nikah yang berbarengan, adik kakak dinikahkan. Nanti kalau misalkan adik dan kakak dinikahkan dalam waktu yang sama, nanti di antara mereka pasti ada yang meninggal dunia. Itu tahayul. Ya, berkhayal. Kenapa? Tidak ada dasar. Tidak ada dasar agama. Itu bahaya warga. Itu bahaya. Sehingga ada istilah itu TBC warga. Ya, ada istilah TBC. Apa itu TBC? Tahayul, bid'ah, khurafat. Itu ada saudara-saudara kita yang ingin memberantas TBC. Apa itu TBC? Tahayul, bid'ah, khurafat. Ini sangat berbahaya tahayul ini. Sehingga apa? Bisa melencengkan akidah. Coba aja warga dahlia, kalau kita berbicara masalah misalnya itu tadi yang nikah bareng, ya, nikah bareng adik dan kakak, katanya kalau nikahnya bareng pasti salah satu di antara mereka ada yang meninggal dunia. Ada, kalau tidak adiknya atau kakaknya. Itu namanya tahayul. Kenapa? Karena dia mempercayai, berkhayal sesuatu hal yang tidak ada dasarnya. Ada dasarnya tidak? Tidak ada kan? Pamali itu tahayul. Apalagi sama pamali, bu mali, mang mali, wa mali, newali, kei wali. Itu tahayul. Tidak ada. Tidak ada warga dahlia. Ini adalah hal-hal yang sedang beredar di tengah-tengah masyarakat. Terkena dengan animisme, dinamisme, kepercayaan yang tidak mendasar.
Ingat warga dahlia, adanya agama Islam yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cara untuk membersihkan akidah dari perbuatan-perbuatan yang melenceng, melanggar, bahkan keluar dari syariat yang dibenarkan. Jimat, nah ini sesuatu hal, benda yang dipercayai mampu mendatangkan kebaikan dan menolak kemudaratan. Nah, ini sudah tidak asing lagi warga dahlia, namanya jimat. Berupa apa? Bisanya bisa berupa kulit harimau. Ya, kulit harimau dituliskan sesuatu. Kemudian yang namanya benda-benda batu, cincin, keris, tumbak, kujang, pedang yang dianggap mampu, awas garis bawahi, yang dianggap mampu mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan, itu namanya jimat. Dan itu termasuk kepada tahayul warga. Tahayul. Coba lihat. Kalau ada syariat agama tidak menjadikan dosa, bahkan menjadi sebuah apa? Menjadi pahala. Contoh bersitus ya, atau benda yang disyariatkan, yang diperbolehkan, bahkan dilakukan oleh Nabi apa? Mencium hajar aswad. Itu diperintahkan, itu dicontohkan langsung oleh Nabi, mencium hajar aswad. Batu hitam dari surga disimpan di bumi kan? Itu ada dalilnya. Sesungguhnya di dunia ini kata Nabi ada batu yang dari surga yang disimpan di dunia. Lalu si batu itu diberikan apa? Diberikan mata oleh Allah untuk merekam siapa yang datang ke sana. Dan batu itu namanya Hajar Aswad, berada di dinding pojok Ka'bah antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad di situ. Dan itu ada keterangan dari Nabi. Bahkan Nabi SAW mencium Hajar Aswad. Sehingga ketika Nabi mempraktekkan demikian, Umar mengikuti sunnah Nabi, cuma untuk membentengi dirinya dia mengatakan begini kepada Hajar Aswad, wahai Hajar Aswad, engkau tidak lebih dari seorang batu. Engkau ini batu yang tidak akan mampu mendatangkan dan menolak, mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan. Andai kata junjunganku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan atau tidak mencontohi untuk mencium kamu, kata Umar, kata bahasa kita mah, tesudi kudu nyium anjeun wae Hajar Aswad. Kenapa? Takut akidahnya, tauhidnya terkotori, tercemari dengan perbuatan musyrik dan syirik kepada Allah. Karena Nabi menciumnya, maka Umar pun mencium Hajar Aswad, tetapi membentengi terlebih dahulu akidah dan tauhidnya. Nah, sekarang kan banyak yang begitu ya, batu-batu keramat ditembak ya, batu-batu yang dianggap jimat, itu jangankan begitu tuh. Kiswah saja diguntingan ke orang-orang tertentu, diguntingan, dijadikan jimat. Jimat naon? Penglaris dagang. Subhanallah. Itu jimat. Atau isim-isim itu ditulis, disimpan, dibeberkan, ya, disimpan diikat pinggang gitu. Kemudian pedang-pedang, keris, tumbak, kujang itu dimandikan dengan air kembang ya. Ya, itu tahayul. Dan sampai bagaimana? Sampai warga dahlia, si air bekas ya, si air bekas nyuci keris, pedang, tumbak atau kujang atau apalah namanya, itu benda-benda yang dianggap sebagai jimat, itu dimandiin, dipakai mandi oleh orang-orang jahil. Itu orang-orang jahil, namanya orang-orang bodoh warga dahlia. Itu tahayul, berkhayal. Wah, dengan memakai ini pasti akan kuat, pasti begini. Tahayul warga. Tahayul.
Jadi benda yang dipercayai mampu menolak kemudaratan dan mendatangkan kebaikan. Jadi sakti mandraguna totosan bujana kalu sajuruma tu saucapnya tawaru sadurunginara. Wah, jimat cenanya. Salur luhurna ilmu sagagagahna jelema warga bakal pejah. Sarongkah-rongkahna jelema mapag mega nembus bumi ku jimat nya, ku syaitan, ku jin, nggak akan ada yang kuat, nggak akan mampu, nggak akan ada yang lama warga dahli. Itu jimat, hati-hati itu mendatangkan kemusyrikan, kesyirikan. Termasuk di dalamnya pergi ke dukun. Kata Nabi, man ata arrafan fa asalahu an syai'in fa saddaqahu lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman. Siapa-siapa yang datang kepada satu tukang tilik sandi atau istilahnya itu sebagai dukun untuk bertanya tentang sesuatu hal, lalu ia mempercayai akan dia, tidaklah akan diterima sembahyangnya, salatnya selama 40 hari. Dapat jimat ini tolong ya dipakai. Biasanya warga dahlia biasanya nih, kalau jimat itu pasti ada panterangan. Awas ya, ini kalau dipakai, kalau mau ke toilet disimpan, jangan dipakai ya, simpan aja. Itu panterangannya, biasanya seperti itu jimat. Dan itu mendatangkan kesyirikan. Tapi dengan alasan kita kan hanya kepada Allah, cuma pelantaranya demikian. Nah itu orang-orang Syiah tuh begitu. Awas ya, orang anti Syiah tapi ibadah orang, pegawaian orang, syirik orang seperti Syiah. Naudzubillah. Ada yang mengatakan, wah ini makan hanya sebagai pelantara saja Ustaz. Saya dapat jimat seperti ini kan perantara saja. Perantara saja ini. Tapi kan saya tetap memohon kepada Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Memang begitu. Di dalam Al-Quran dikatakan ketika orang-orang musyrikin ditanya siapa yang menciptakan dunia ini, Allah, gitu kan. Tetapi di sisi lain dia membuat saingan-saingan, tandingan-tandingan Allah. Dia kan membuat tandingan-tandingan Allah dengan jimat berupa benda-benda, cincin yang dianggap sesuatu hal yang sakral, mulia gitu kan. Kuatkah disembah-sembah heula eta keris teh. Kuatkah disusuhun eta teh pedang teh. Kuatkah dibelit-belit ngangge naon, ngangge lawon bodas. Subhanallah. Itu jimat, itu tahayul warga. Kenapa berkhayal mampu mendatangkan begini. Lalu keramat. Nah ini keramat itu tempat situs yang dianggap angker, sakral, yang dianggap memiliki sejarah yang jangan sagawayah gitu ke tempat sana, harus kulunuwun, harus punten. Subhanallah, subhanallah. Awas ini melanggar dan menyeret akidah kita kepada karena kesyirikan warga. Termasuk jampe-jampe. Ini nih, jampe-jampe, pelet, sihir, menggantungkan jimat. Itu kata Nabi, man allaqa faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan dirinya kepada jimat, kepada tempat-tempat keramat, faqad asyraka, sesungguhnya dia sudah musyrik, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada dalil. Kalau ada dalil silakan. Lihat tuh bagaimana Mekah, bagaimana Madinah. Itu ada dalilnya, keterangannya langsung dari Allah, makanya boleh. Seperti barang siapa yang sholat di tempat ini, maka dia berpahala seperti pahalanya melaksanakan umrah. Di mana? Situsnya namanya Masjid Quba. Ada dalilnya, silahkan berdoa, sholat di sana. Jangan mengada-ada. Yang namanya mengada-ada kan namanya bid'ah. Wa kullu bid'atun dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang namanya bid'ah itu adalah sesat.
wa kullu bid'atun dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah ini nih, dan setiap yang sesat itu neraka bagiannya. Ancamannya juga berat original. Jampe-jampe ya. Inna ruqa wat tamaima itawatu syirk. Sesungguhnya jampe-jampe, tangkal-tangkal itu penangkal itu kan. Ya, digantung dina apa itu semuanya itu tindakan syirik, musyrik kepada Allah. Gantungkan itu apa? Subhanallah, nona minat teh bebetian wargi dahlia ya, tahu bebetian kayak bawang bodas, bawang berem, cabe, terus ada kelapa segala macam kayak begitu digantungkan di naon dino luhureun panto, itu namanya penangkal musyrik. Jampe-jampe dengan jangjawokan itu musyrik kepada Allah. Seperti jampe misalnya ingin kecantikan, aya asihan gitu kan, kejayaan, ada jaya anu itu subhanallah itu syirik, musyrik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kejayaan itu kan banyak katanya, ada jaya batu, jaya angin, jaya naon, juga jaya sentosa, wallahu alam lah naon itu warga. Itu jangan terjebak dengan upacara tertentu, dengan puasa mati geni gitu kan, dengan puasa muti, subhanallah itu bukan syariat Islam. Tinggalkan, capek gawe teu kapake. Tapi ustaz sok sasidumatu sausap nyata terkabul. Iya. Kalau diantar dan nanti oleh Allah minta pertanggungjawaban, gitu kan? Seperti kan kemarin ada sambungan antara khodam yang kita bicarakan kemarin dari jin itu kan. Jadi khodam itu ada dua, dari jin dan dari malaikat. Kalau dari malaikat belum nggak akan pernah. Emang malaikat mau disuruh-suruh oleh manusia? Nggak mau. Sekarang rame, wah, malaikat munkar nakir diatur-atur. Siapa kita? Gak mungkin. Itu tahayul itu. Berkhayal. Saya suka dengar, saya ketawa saja. Kenapa? Tahayul itu. Gak mungkin. Tidak ada orang yang bisa mengatur-ngatur malaikat. Gak ada itu. Kecuali atas izin Allah seperti para nabi dan para rasul. Selalu dibesar-besarkan, di orang mah digodongeng teh digede-gede. Ya. Mayit bisa hidup deui, berhayal, tahayul itu. Pengajung jurigan, acolok-acologan, tahayul itu. Tapi nya Ustaz, saya lihat berarti mata kita yang harus diruqyah. Gitu warga dahlia ya. Makanya subhanallah, antara syirik dengan tauhid itu berdampingan, sangat tipis sekali. Makanya kita harus betul-betul akidahnya kuat. Ya, keramat puluh punten mbah anu ngagaduh anu ngagegeh tempat ieu. Abdi incu bade ngalangkung. Ka mana tuh incu meureun ceuk curigna teh? Ada warga dahlia, enggak ada. Harus ngalunggun puntung rokok. La haula wala quwata illa billah. Bukan kan agama mengajarkan kalau kamu masuk ke tempat yang angker, ada pikasieun cek Nabi. Apa kata Nabi? Mintalah perlindungan kepada Allah dengan membaca a'udzubikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Barang siapa yang membaca itu, dipastikan syaitan tidak akan mampu menggoda kita selama kita berada di tempat itu. A'udzubikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Sudah jelas kok. Nah, aku di bubuhanku nyunkeun widi ka embah di dieu ieu incu bade cicing heula. Bade ngadon heula nyesep di dieu abah, bade ngiring heula calik di dieu embah, bilih kereng mah atuh tong ngaganggu. Punten, urang mah cer sami-sami, cer abah ningali abdi, abdi teh ningali abah. Subhanallah. Dunia ini langit dan bumi milik Allah. Coba. Awas perempuan hamil ulah keluar wengi bisi naon bisi dicanak cenah bayina ku koleng wewe diudak-udak ku kuntilanak, itu tahayul. Sehingga apa? Dipercayai orang hamil itu harus ngagantungkeun panitik, ngagantungkeun jarum, ngagantungkeun gunting, sakalian pacul singkup sok bawa.
talenan bedog so gantungkeun jika tukang iya berenya jadi tukang barang wargi dahlia hareran subhanallah mau gunting mau peso digantung-gantungkeun atuh aduh keur membeureun anu ngaranna nu hamil mah kitunya patuanganna ageng make gegantungan atuh meuni mamaran teh saanjeun dibalur ku naon eta teh geunan ku laja ku enon ku laja ku naon ku koneng ku panglai wargi dahlia nepikeun ka koneng eta imah sajaro-jarona aduh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin tahayul keramat oh keramat di tempat A tempat A dipercayakan begitu ya ada begitu ya hati-hati saya tahu tempatnya di ini ya ya itu semuanya tahayul. Nah khurafat dongeng-dongeng tuh dongeng-dongeng berbual berkhayal ngeboding ya ngebustam warga dahlia dongeng-dongeng contoh saya barusan lagi ngobrol dengan malaikat Jibril khurafat jelema teh khurafat warga dahlia saya baru saja mendatangi syekh didatangi malaikat didatangi syekh anu didatangi oleh wali anu yang demi Allah wargi dahlia yang namanya yang sudah meninggal dunia itu nggak bisa keluar lagi. Apa sih dalilnya wargi dahlia orang mati bisa keluar lagi apa sih? Kalau mati suri apa gitu hurapat sama hal dengan bermimpi wargi dahlia itu bermimpi namanya. Kalau mimpi datangnya dari kalau benar datangnya dari Allah. Kalau buruk datangnya dari syaitan kan begitu. Mimpi mati suri kan namanya juga seperti mimpi, seperti tidur tapi mimpi gitu kan. Tapi kalau benar datangnya dari Allah. Kalau buruk datangnya dari syaitan. Cuma wargi dahlia ada yang mengatasnamakan Nabi. Ini bahaya. Saya barusan ngobrol dengan Nabi Khidir. Saya langsung bertemu dengan Nabi. Saya langsung mendapatkan ijazah dari apa? Dari Allah, dari Rasulullah, demi Allah, demi Rasulullah. Hati-hati orang yang ngomong demikian. Mengatasnamakan, membohongkan atas nama Nabi, bahaya ancamannya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Awas hati-hati. Man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang membohongkan atas diri Rasul, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka siap-siaplah kalian untuk duduk ngampar dina jero neraka jahanam. Nauzubillah. Kan mah ada ya yang berkedok agama yang subhanallah banyak manusia yang terpesona terpedaya dengan casing yang namanya anu itu khurafat wargi dahlia. Bahaya itu. Lamun kan ada saya pernah mendengar ada yang ibadahnya itu cana katanya kalau ibadah di umroh itu ibadah di Mekah haji dan umrohnya tidak akan sampai kepada Allah lamun tidak datang ke seseorang. Innalillah, ini khurafat, ini bahaya ini. Siapa sih kita ya kan, termasuk doa melalui perantara. Awas hati-hati. Ada misalnya mengundang khodam, wah mama anu keluar deui misalkan si anu ini adalah Imam Al-Ghazali. Ya Allah ya Karim, fitnah buat Imam Al-Ghazali. Kita punya guru kita soleh, guru kita soleh ini wafat, terus guru yang sudah wafat datang kepada kita muridna, itu murid durhaka kepada guru. Nah sebabnya, sebab dia sudah membuat fitnah kepada gurunya yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Sesungguhnya orang meninggal dunia nggak bisa balik lagi ke dunia. Ngapain itu? Lalu siapa itu Ustaz? Itu mah qarin wargi dahlia. Biasanya kan kita ibadah kepada Allah, tapi kita mempercayai itu guru kita yang sudah meninggal dunia batal persaksian kita. Bahkan kata Imam Syafi'i batal syahadatna wargi dahlia.
Berat wargi Dahlia ya. Iya, makanya akidah kita harus benar. Sepanjang ada dalil, sepanjang ada perintah dari Allah, contoh dari Rasul, jalankan. Kalau tidak ada, tinggalkan. Kalau kita percaya itu, demi Allah nggak akan datang tuh yang namanya jin-jin yang menggoda kita, nggak akan itu. Yang menampakkan nggak ada. Kenapa? Karena kita nggak percaya. Kenapa jin itu datang? Manfaat apa? Jimat itu mendatangkan manfaat dan mudarat karena kita percaya. Gitu. Kalau kita nggak percaya, ngapain sih? Capek-capek, kudu dirawat capek-capek. Subhanallah. Cobalah kita berpikir berakal sehat, berpikir apa namanya? Berpikir sesuai dengan realita kita wargi Dahlia. Gak usah lah. Kita berada di dunia nyata wargi Dahlia. Maka jangan berkhayal sesuatu hal yang tidak sesuai dengan syariat agama. Yang namanya jimat, yang namanya tempat keramat, selama tanpa ada dalil, tanpa ada keterangan dari agama, kita tinggalkan. Semua itu adalah perbuatan syaitan yang akan menyeret kepada perbuatan kesyirikan wargi Dahlia. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah apa? Sebuah pelajaran bagi kita, dan insya Allah paparan ini bisa membangkitkan iman dan takwa kita dan menjadi benteng bagi kita agar kita terhindar dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Alhamdulillah wargi Dahlia, jazakallah khair. Baik, wargi Dahlia, pagi hari ini sudah disampaikan tadi apa itu tahayul, jimat, karamat dan khurafat. Sudah Ustadz Andi sampaikan. Masih dan di zaman yang semodern sekarang. Bahkan kemarin juga untuk menguji kehidupan dan bertaruh hari ini dengan melihat odam pagi. Termasuk ramalan-ramalan itu juga maksudnya diundur tanggal 10 Agustus. Innalillahi. Itu namanya khurafat Bang Abul. Khurafat itu. Jadi ramalan-ramalan itu khurafat tadi kita. Ramalan kiamat, ramalan rezeki, ramalan anu-anon itu khurafat. Padahal kan kita sudah dibahas kan di surat Luqman ayat 34 kan demikian. Ada yang mau berangkat hari ini gak jadi itu tuh Ustaz karena cekolot nanti ya temenang berangkat hari ini. Ayah kala leutik, ayah kala gede, ayah hari sial itu juga tahayul. Tahayul nggak ada itu. Nggak ada ya, nggak ada. jadi hari ini nggak tekenging mana ini. Subhanallah. Pernah Bang Apul waktu kuliah Ustaz ya, di satu kesempatan itu pas lagi itu tuh kan adikku kan di Malang kan ya, jadi kalau liburan saling mengunjungi pas semester libur di sana. Pas satu hari pagi datang nih, ntar malam ada yang meninggal tetangga. 7 hari nggak boleh pulang ke Bandung sana. Borangan sih. Bukan, jangan nanti ada apa-apa di jalan. Oh, iya itu tahayul. Tahayul itu. Tapi sebuah adat ya, sebuah adat dan tradisi. Mungkin Bang Apul masih betah, malah 10 hari. Subhanallah. Anu masihan keris gua aja. Termasuk itu tentang hari-hari sial, itu namanya tahayul. Ya, berkhayal yang tidak karu-karuan itu ya. Kalau kayak Gilar pasti ada yang minta bikin bedog gitu, ada usian jenazah. Mohon. Pasti ayahnya. Ini usian ku sarangka gitu. Kayak Gilar telepon ngerewe Gilarnya. Baik, kita terima telepon berikutnya yang sudah siap memulai, baru mulai di 0227328 022731110 di acara Hikmah Fajar Dahlia Abang untuk pagi hari ini. Sudah ada yang masuk, sudah awal. Lebih dulu silakan. Assalamualaikum, Hikmah Fajar Dahlia Toyib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toyib, semakin Toyib. Wis banco, damang Ustaz. Alhamdulillah. Mengapul sehat. Alhamdulillah nuhun abdi kacamatana dititipkan jeung Pak Heri kamari. Mohon. Pak Heri kan kasan ka dia ka abdi. Mohon. Salah satu. Jadi itu biasa. Damang en mereka Dahlia cenah karena aya Bang Apul. Sudah wangi segera subuh. Sudah wangi dinten. Mangga abi. Pak Heri aya. Tahayul, jimat, karamat, khurafat. Saya karamat Bang Apul kacamata di dia monok.
Eta mondok di abdi. Tapi waktu di bos waktu itu kita waktu bikin Ustaz ya. Tapi satu keyakinan gini aja, kalau itu milik pasti kembali. Enggak lama semalamnya ada kabar. Abang mengira itu jatuhnya di taman bunga gitu. Jadi di situ, mobil ke kantor. Di situlah keyakinan, kekuatan, ketauhidan kita teh Abi ya. Ternyata hayang mondok, hayang ngendong di Abi cenah. Oh, yang ngendong ya. Saya selangkungnya tanya ya. Foto di garasi kan ante salah kali tong di garasi kita kan. Kade ulah dianggo jimat tah. Oh, maksudnya abis pan resep koleksi batu alinya. Nah, eta mah hobi seni. Budak setanya. Kamu pan menuju booming teh soal batu ali tahun sabar tahun 2000 sabar 2014 15 booming kan batu ali. SBY ya, waktu SBY itu. Ini waktu SBY padahal itu tahun sata. Presiden Amerika teh. Obama anu kasep teh geuning Ustaz. Anu naik keluar teh. Obama. Ya Barack Obama. Nah, Obama kan gaduh teh. Virus. Wah, kulan. Abdi batu teh nya pas dibagi-bagi we kan sok hoyongan sok tah. Tapi nu bendera Palestina mah mau dilepasnya. Sama ayah. Anu bendera Palestina mau dilepas Ustaz. Ustaz. Kelan. Bendera Palestina. Bendera Palestina. Kayak bendera Palestina teh. Warna hidung teh. Burung hijau. Bodas teh. Empat warna. Ayo mah dikukut we. Ubi kesenangan favorit Ustaz ya. Milih kabulan Bang Ful, keuman put saya 2 gelas eta. Saeuna. Ya ku kitu. Alhamdulillah. Pami orangnya berangkat kata lu. Mobil teh mobil ya. Wah diacungkeun suruh kena batu ali teh aya pan angkot liren gitu. Naik. Nya leres abi eta mah. Sakti. Allahu akbar. Alhamdulillah. Kami orang ini di Mapah ya, Mapah. Tiba kan abis sok di Waraga Mapah teh bekas sekolah teh. Di payeuna lu halangan di jelema teh awewe teh. Jalan di trotoar teh. Ada segaduh ali kapung teh, dari siapa? Nutur-nutur. Tah eta teh yeuna batu ali tentunya. Oh, eta tahayu. Tahayu. Tengok ulah galideur. Kagus si Allah we, sok kitanya kagungan Allah. Beli semah di ulah karena batu tepoku. Ngangge pelantar. Karena ngambil gaduh batu menti kapur. Bagi-bagi nama. Malah ka ustad aya nyuwun ke sok tah. Malah ka ustad ka ieu sakumaha seueur kopi teh bawa. Nah hobi mah. Kelah keluar beli cek kalau teh salana cenah. Kudu pangosan di jajarkeun di jalan. Teu meser cenah. Alhamdulillah artosna dianggo ieu. Kalau di masjid ya gitu kan maksudnya teh. Nyukeun deui aya kena teh teu aya nih. Ulah kali teh maksudnya kan Gusti Allah we silukenya. Leres abi lah. Naon-naon teh ulah kanu kitu lah eta mah. Kan horofat itulah tahayu da abi mah sanes tahayu kalau teh bukan resep teh batalnya warnana gitu. Itu kalau tilu teh Bang Apul itu abi apalnya ieu tos lami batu tilu teh. Nu hiji teh kamaenkeun, nu hiji aya nyuhunkeun ke pasikeun. Ari pek tos nuju booming, abi yang ngawaya eta duh tetipan aja ieu teh batu kapungkur cing sentiasa kalau di pesel 50 juta lah 50 juta. 50 juta. Waduh teh memang enak aya kena batu teh kan urang kan tebus 5 juta. Mau dicageun 10.000 waduh semarae. Dengan seorang ini tariknya disusul kan di pasien pasien 2 kita pun tentang telepon batu air setelah masih ke nah pun teman pun boyo dan aku mah aku manajer disuunkeun wah
Aduh, batu ali dongeng batu ali aduh. Gimana gitu pesannya? Mangga ulah persatan ke paruguh lah. Ulah kali deurnya. Pangapulnya tuh Pak Ustaz sing daramon sana sang teh Haji Bentang Balkuta Bangpul Samin sehat bangpulnya. Keluarga Bangpul teu apal can apa. Kira dikenalkeun di dahlianya. Mangga jamaah FD mana wae nu sami-sami manso mengadal lebat sing daramon sehat tamina mah bajak ketua lebat sang saya buka hati nikum sing daramon sehat. Tunun bawa Ustaz Bangpul. Tunun sami-sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi di Cipadung 455 semoga sehat selalu ada dalam barokah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu warga dahlian Nabi sendiri pun memiliki cincin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi cincin, itu cincinnya itu ada tulisan La ilaha illallah, lalu ditulis lagi dengan Muhammad Rasulullah. Itu silahkan ya. Untuk koleksi seperti koleksi pakaian segala macam silakan. Tapi kalau bisa dipakai untuk misalnya untuk pakai ibadah sholat dipakai kita itu sebagai tapi jangan dipercayai mampu menolak atau menolak keburukan dan mendatangkan kebaikan. Jangan dipercaya seperti itu. Itu akan terjebak pada perbuatan syirik, musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati. Sepanjang itu koleksi tidak menjadi masalah. Punya mobil 2, 3, 4 silakan. Tidak menjadi masalah. Sepanjang itu menjadi sebuah kebutuhan, tapi jangan dijadikan satu mobil pun di mandian. Sebelum dipakai, pakai kendi teh gini wari kita kendi, cepret, terus ngangge kembang seperti itu. Subhanallah, itu adalah perbuatan tahayul, perbuatan yang tidak ada contoh dari Nabi SAW. Apa contohnya dari Nabi? Begitu naik kendaraan kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi majriha wa mursaha. Itu doanya naik kendaraan selesai. Nggak ada jangjawakan mursia mursitu ataupun apa, tidak ada wanita ya. Wallahu a'lam. Baik, kita sapa untuk yang sudah bergabung ini ada Ibu Popon juga ya. Ibu Popon di Ciwastra mungkin nih, Kang Danung, Kang Oteng juga terima kasih untuk Kang Ayah Gilar nih tadi. Kalau ini banyaknya yang pesan eta teh di Ian bisa di Jampean. Coba bisa telepon kemudian Ibu Ismulyani terima kasih. Betul, masyaallah. Baik, ya. Kita terima telepon berikutnya di 022 73028 022 731 yang pagi hari ini. Para pedagang-pedagang juga kan sering ada hal-hal yang semacam itu ya Ustaz ya. Kayak penglaris segala macam itu tolong buang warga. Itu bahaya. Tentang ada lagi ini sebentar Ustaz, ini agak lelet, bukan ini ya, agak penuh banget kayaknya di sini di nomor yang ini. Baik, kita terima telepon yang sudah siap bergabung pagi hari ini. Ini juga ada yang melihara ikan, Ustaz. Ikan itu teh pibungareun mornya ki. Ayo. Tapi termasuk hobi kayak Abi tadi ya. Kalau hobi tidak menjadi masalah. Kayak hobi itu. Kalau hobi tidak menjadi masalah warga. Cuma kalau misalkan dipercayai sekali lagi mampu mendatangkan kebaikan, menolak kemudaratan, itu yang bahaya warga. Ya. Saya aturkan terima kasih bagi warga yang kemarin datang pengajian Teh Haja Bentang, jamaah Hikmah Fajar, jamaah Fathul Mubin, jamaah Kajian Kolbu, jamaah-jamaah yang lain yang sempat hadir. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan dalam silaturahim kemarin ya. Kemudian bagi yang mau pesan batik seragam silahkan. Kemarin sudah disampaikan oleh Teh Haja Bentang secara mendetail ya di pengajian Teh Haja Bentang. Jadi bagi wargi-wargi yang tertarik untuk memiliki pakaian seragam batik Hikmah Fajar, mangga diantos pendaftarannya bisa ke Bunda Haja Puspa, ke Bunda Haja Iom, atau bisa langsung ke admin kita warga Dahlia ya. Semoga Allah memberikan kelapangan rezeki insyaallah. Amin. Baik, warga Dahlia kita tunggu untuk yang siap bergabung melalui telepon di 022733028 022731110 pagi hari ini. Agak susah. Silakan warga Dahlia. Ini sudah ada siapa lagi? Oke, dipersilakan untuk lagi ini ya bentrok ya Ustadz ya ini. Dah sebentar. Yang sudah siap gabung pagi hari ini di acara Hikmah Fajar Dahlia FM, mangga-mangga. Masih Kang Dedi di Hikmah Fajar juga selalu mendengarkan di Cibeber. Hatur nuhun, terima kasih.
sudah bergabung pagi ini di 0227 di 0811 222 1015. Sebentar Ustadz ini masih tulisannya begitu. Aduh sebentar. Ini kalau kurang-kurang ini. Nah, siap. Kita terima telepon berikutnya di sebentar yang siap nelpon kita pagi hari ini. Wow, tidak tersambung. Tapi Bang Apul juga ingin menyapa buat yang sudah gabung berikutnya. Ada siapa lagi? Mamah Iwan. Alhamdulillah Ibu Tati Empoy. Terima kasih. Lalu juga sudah ada Ibu Isnisa. Sebentar kita coba Pak Oteng ya di Bojong mana ini? Sebentar. Wow. Ya baik. Ininya agak-agak ini di sini. Wow, kepenuhan ini kayak biasanya. Silakan warga Dahlia yang mau telepon di 022 73028 022 73 11 710 pagi ini. Ada yang masuk kayaknya ya Ustaz ya. Oke, kita terima telepon dulu. Silakan. Assalamualaikum. Hikmah Fajar Dahlia, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin toyib. Aduh, sarang Nenek Ica ieu mah rupina mah. Leres Pak Ustaz. Alhamdulillah, damang Nenek. Alhamdulillah, kumaha mulihna Pak Alhamdulillah sehat. Bang Haji Apul. Alhamdulillah sehat. Insyaallah mangga Nenek, mangga. Kapungkurnya Pak Ustaz menuju masih halit. Nuhun. Di sana pun biang di kapungkur mah kan di rompok teh geuningan aya goahnya. Oh goah. Padaringan. Kamar mohon kitunya kamar alit gitu. Dilebetna teh padaringan. Terus tiap malam Selasa malam Jumat teh sok di sana kupun biang teh ieu nyeungeut anu ngebuel geuning. Oh mohon ngukus nganggo menyan. Tara eta naon teh aya sesajennya. Rujakeun teras dibubukeun teh dengan campur roti lebetna teh Pak Ustad. Saya teh kumahanya Pak Ustad kapungkur madami seueur pisan terangna atuh. Mohon. Padahalnya dah saat kedik oge teu gaduh niatan bade naon pamit ya mah musyrika Allahnya nauzubillah Pak Ustad. Mohon. Seueur kena terangna nya kapungkur kumaha Pak Ustad atuh eta. Baik mangga. Janten dosa gitu ayeuna terus terang mah aduh ya Allah pangintennya abi teh dosa eta teh kapungkur gitu Pak Ustad kumahanya Pak Ustad ieu naon teh solusina upami teh mau naon teh hoyong ngahapus dosana gitu teh Pak Ustad. Mangga insyaallah Nenek insyaallah. Mohon mung sakitu we nya ya mah curhat ieu. Kapungkur teh nuju alin nuju teh terangna. Mohon mangga. Kami deui kitu. Tah saha tah. Pun itu ieu bobo di dieu Pak Ustad. Terus guganya sing sehat. Amin ya Allah pidoana Pak Ustad sing disolehakeun. Amin insyaallah. Biar Bang Haji Apul. Aduh nuhun. Kalau bagus kan yang Haja Bentang. Mangga Nenek. Terus ka wargi-wargi Hikmah Fajar dan dia Toyib. Toyib. Sakitunya Pak Ustaz. Mangga Nenek mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung telepon berikutnya. Baik, silakan. Assalamualaikum Hikmah Fajar Dahlia, halo. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Semakin toyib. Iya, Teh Haja Bentang. Bang Apul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Pak Ustad. Amin. Ya, rada peuyeun. Sampurna. Amin, hatur nuhun. Pak Ustad berarti maros. Iya. Apakah termasuk sifat dan karakter khurafat atanapi mengkultuskan seorang guru menjadi seseorang yang mengaku wali, mengaku orang yang memiliki hikmah luar biasa sehingga mengklaimkan dirinya adalah seseorang yang istimewa di hadapan Allah sebagai pelantara doa yang mampu menjadikan dirinya pengganti para nabi ataupun wali-wali seperti itu. Apakah termasuk musyrik mengaku seperti itu? Yang keduanya mungkin Pak Ustadz, Bang Apul mohon izin. Ini banyak WA yang masuk ke admin katanya
telepon yang 7028 itu nggak pernah diangkat ya? Ada ini teh dua belum diangkat. 73.000 itu dua-duanya tuh ada yang satu yang nggak nyambung ke ini. Oh gitu ya. Betul. Memang karena ini banyak sekali masukan betul. dari pihak di request juga itu. Tidak pernah diangkat dan juga WA-nya nggak pernah dibaca karena jadi pekerjaan admin untuk menjawab katanya gitu. Mohon izin untuk bisa mensinkronkan dan adil katanya antara WA dengan telepon. Terima kasih Pak Ustadz, mudah-mudahan semua jamaah sehat selalu, dalam rahmat Allah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat telepon berikutnya lagi yang sudah siap bergabung di acara Hikmah Fajar Dahlia FM. Mangga silakan. Kalau 73.028 itu memang dua-duanya nyala. Ternyata pas kita angkat tuh halo gitu ya. Tidak. Mungkin tersambung ya. Entah ada apa belum sempat ini terkoneksi di apa namanya nih mixer ya namanya. Oh gitu ya. Lain mixer kerenyan jus. Kita angkat telepon berikutnya. Silakan. Assalamualaikum. Halo. Hikmah Fajar Thayyib semakin thayyib. Thayyib semakin thayyib. Aduh Pak Ustadz dia teh kumanya dari aduh mah ayah gila awam gitu karena segala rupinanya. Tadi kan dari sepuh payun mah gitu di kedah itu kedah iya dari cara nurutkan kita kadang-kadang modern dari modern sae atuh sae. Ayah Gilar bikin keris. Oh Ayah Gilar. Ada nggak yang pesan gitu Ayah Gilar? Ayah saya pesen gitu. Bami pesen kujang, pesen keris. Parah udah nyalangkaan aya nu nyuhunkeun kitu henteu. Aya wae. Mohon. Yo ya apa dia ngedamel rambut nu 1 meter nih albuh cai teh di kodamar kumaha cai. Mudah-mudahan lancar. Yang seri. Mangga. Sigoan kieu. Ya bosan gitu wae mudah. Masyaallah. Awam gitu karena saya rupina ge. Mangga. Atur Mohon Ayah Gilar. Mohon Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Iya. 7311 710 benar Nenek Ica tadi kan di 73.028 yang nyambung ya Ustadz ya. Oh iya. Silakan. Baik. Sudah ada Ayah Gilar, Ayah Abi tadi ya Nenek Ica. Ya, Nenek Ica, Ayah Bentang, kemudian Ayah Gilar. Kita jawab dulu. Baik, untuk Nenek Ica dulu ya. Nenek Ica dulu pernah orang tua kita atau mungkin bukan hanya Nenek Ica saja, mungkin yang lain pun pernah mengalami demikian. Misalkan membakar kemenyan, apakah boleh? Boleh. Membakar kemenyan boleh dengan tujuan untuk mengharumkan ruangan gitu kan, kayak dupa kayak di Arab-Arab itu kayak yang waktu ketika di Madinah, di Mekah, itu terutama di Madinah kan itu sengit dupa itu tidak menjadi masalah, tujuannya untuk mengharumkan ruangan, tidak menjadi masalah. Gitu kan. Tetapi untuk dipakai menyan-menyan itu sebagai pemanggil roh-rohnya, roh-roh halus nenek moyang itu haram hukumnya. Kenapa? Perbuatan syirik. Ya. Sesajen dirujakan segala macam. Ya kalau misalkan untuk kita tidak menjadi masalah, tapi untuk persembahan syaitan itu haram hukumnya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih dikatakan, la'anallahu man dabaha li ghairillah. Allah mengutuk siapa-siapa yang memberikan sesajen, menyembelih sesuatu hal yang bukan karena Allah. Allah mengutuk. Jadi tidak boleh. Ya, nah bagaimana kalau tidak tahu? Maka kata Nabi akan diangkat pena seseorang, artinya tidak ditulis kebaikan atau keburukan apabila tidak tahu. Gitu Nenek Ica. Mungkin orang tua kita minim informasi, tidak tahu. Selama tidak tahu tidak akan menjadi sebuah dosa, gitu kan? Tetapi kalau sudah tahu informasinya berpegang teguh kepada kepada karuhun, cek karuhun kitu, itu berbahaya. Ini harus hati-hati bagi kita. Kenapa? Karena kita bukan main-main ini. Ini masalah apa? Masalah akidah. Masalah akidah, masalah tauhid yang berbahaya apabila kita mengikuti hal yang demikian. Ya, seperti ada Dewi Sri, itu adalah tahayul. Nyiroro itu tahayul bagi kita. Itu hanya hayalan dan kemudian dinyakeun we kunaon kucin. Jadi wajin gitu kan. Seperti berkhayal. Ginilah contohnya gini.
kenapa di Indonesia, jurig-jurig di Indonesia seperti pocong, ada kuntilanak, suster ngesot. Kenapa? Karena dikhayal oleh kita seperti itu. Itu kan tahu tahayul, maka jelek go dinyakeun supaya membenarkan prasangka orang ada manusia di tempat itu. Oh kunti teh bukna ruwig-riwig, tongongna bolong, beungeutna bodas, gitu kan? Atau misalkan pocong teh ada pocong bodas, pocong berem, pocong hidung. Itu kan dikhayalkan, maka dinyakeun ku jin jadi we gitu. Gitu kan? Yang namanya pocong itu, yang namanya kuntilanak ada 3 di sana. Di luar negeri nggak ada. Ada kan di sini misalkan Dracula? Nggak ada. Kenapa? Kita mah mindset pikiran manusia orang kita juring teh gitu. Kalau di sana Dracula nu pakai jas, nu pakai jubah, hiberna acung-acungan tiap-tiap gedung seperti itu. Pampir, ayatnya pampir di dia nggak ada. Kenapa? Orang tuh percaya kanu pampir. Jadi modal utama jangan percaya kepada hal yang demikian. Kemudian untuk Teh Haja Bentang ya, apakah termasuk khurafat? Ada seseorang yang mengkultuskan diri menjadi seorang guru dan guru itu mengatakan mengaku sebagai wali. Ya, kemudian merasa istimewa, bahkan menjadi pelantara kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin yang dapat telepon waktu mau Ramadan kemarin. Telepon dari langit. Dari langit, subhanallah. WA sekalian. Subhanallah. WA malaikat. Video call malaikat. Jadi status. Ya Allah karim. Itu namanya khurafat. Itu buayan-buayan, ya bualan-bualan atau dongeng-dongeng yang tidak ada dalil. Itu hati-hati warga. Itu namanya khurafat. Gini warga, yang namanya wali Allah itu punya karomah. Demi Allah, saya punya ada hadisnya. Seperti ada cerita begini. Ada 2 orang sahabat ketika selesai pengajian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, warga dia dengan 2 orang sahabat itu digenggam tangan itu seperti cahaya. Kemudian dia berjalan, ketika ada persimpangan dia terpisah. Maka cahaya itu terbelah menjadi 2. Satu ikuti orang satu, yang satu ikut dia. Itu karomah. Karomah bagi siapa? Orang yang sudah dekat dengan Allah tapi tidak ngaku-ngaku ini. Yang namanya wali Allah itu nggak ngaku saya menjadi wali Allah, saya menjadi dutanya Allah, tidak warga dahlia. Kenapa? Dia khawatirkan akidah dan tauhidnya menjadi rusak. Kalau mengaku begini, tahu ini, lamun eueuh ieu dunia moal aya, subhanallah. Mana akal pikiran sehat kita? Lamun teu datang ka dieu hajina nepikeun ka wanawa ge, nepikeun ka sabaraha kali, nepikeun ka 1 triliun kali oge moal sah, subhanallah. Itu mendustakan ayat-ayat Allah, membohongkan nabi, membohongkan atas nabi-nabi. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, kan begitu kata Nabi. Maka jangan percaya kepada orang-orang yang demikian lah. Jangan percaya warga dahlia. Banyak ngebualan-bualan yang sifatnya khurafat yang akan menggelincirkan apa? Menggelincirkan tauhid kita, ya. Nah, kemudian untuk Ayah Gilar mudah-mudahan diberikan kelancaran ya. Amin. Dalam usahanya, ada dalam barokah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Memang kita minim informasi, tapi saat ini dulu warga dahlia ada di lingkungan kita juga, di sekitar rumah saya di daerah Sumedang itu masih demikian. Tapi sekarang lebih parah lagi karena informasi itu dipasang melalui pesan singkat yang potongan TikTok atau snack video. Itu yang jadi masalah Ustaz sekarang. Ya, karena begini Bang Apul, gini warga dahlia. Kalau dulu sudah jelas nyata-nyata terlihat kan, sehingga orang bisa mampu menghindarinya. Dari mulut ke mulut dan kita lihat sendiri. Betul. Contoh misalkan sajen, sekarang sudah mulai tidak ada. Membakar kemenyan, sekarang sudah mulai bergeser gitu ya. Tetapi di sisi lain dengan kemajuan teknologi masuk ke sana dan secara tidak sadar kita pun terjebak kepada perbuatan yang sama namanya syirik, cuma modelnya beda. Ya. Modelnya beda. Kita nggak percaya kepada dukun-dukun, tapi kita percaya pada ramalan TikTok, ramalan di
di HP itu bahaya wargi Dahlia ya. Mudah-mudahan kita terjaga dari semua itu. Wallahu a'lam. Baik, wargi Dahlia, kita langsung angkat telepon lagi di 02273028 0227311710 untuk wargi Dahlia ingin bergabung silakan. Dan juga ada pertanyaan tadi melalui WhatsApp juga Ustadz, Bang Apul lihat nih, kita coba angkat dulu telepon agak yang 73028 kata Nenek Ica tadi yang bisa tersambung ya. Kalau itu yang 7311 itu memang setiap beberapa waktu Bang Apul sudah agak-agak halo-haloan terus kalau menerima yang itu. Meskipun dia nyala 2. Baik, ada Oki tadi ya. Oke, baik, nanti Oki kita jawab dan ini melalui WhatsApp. Ada yang sudah telepon, silakan. Assalamualaikum. Hikmah Fajar Thayyib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin thayyib. Semakin thayyib. Masya Allah. Heboh lagi kita. Serius mendengarkan. Masya Allah. Karena memang kenyataan ada di sekitar kita. Betul Bunda, betul. Ada yang saya tanyakan. Ya, mangga. Mangga Bunda. Jika seseorang mendatangi kiai, yang mana kiai tersebut punya yayasan yatim piatu, punya pondok pesantren. Pada kenyataan banyak yang datang dan meminta doanya dengan disertai sesuatu yang harus ditanam di sini, di situ, gitu. Nah, terus kita orang itu menjalankannya. Apakah itu termasuk khurafat? Dan apakah dibenarkan oleh agama? Baik. Hanya itu yang perlu saya tanyakan, Ustaz. Saya atas penjelasannya. Terima kasih Bang Aful atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Haja Puspadi Mandala Jati. Sekarang kita coba tampung lagi telepon berikutnya Ustadz di 02273028 0227311710 itu masih ya. Tapi di sininya 731170 udah nyalanya Ustadz, tapi sudah ada yang tersambung sekarang, silakan. Halo, assalamualaikum, Thayyib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin Thayyib. Kang Andi di Cimahi. Biasa wae ngupingkeun gitu tah ya. Kang Andi alhamdulillah. Jingcet. Cimahi tiris. Muhun aduh eta Pak Ustad Bang Apul ya aduh. Ya teh nyuhunkeun doana nya abdi teh aya kajantenan 2 dinten kapengker. Dinten Salasa malam Rebo gitunya. Di sekitaran Borma Permata Cimahi, nya Permata anu arah ka Padalarang eta. Eta abdi aya nu megat ku nya duka preman duka naon pokona mah dugi ka nyekek ka abdi eta Pak Ustad. Subhanallah. Nya bade uwi menuju pesan online tabu 8 langkung 7 nya wengi. Yen dan anjeunna teh kekeh ka abdi teh cenah abdi teh modus cenah nyanak tongkat gitu teh modus. Bahwa abdi teh sanes seorang tunanetra cenah kitu Pak Ustad. Mohon. Abdi diterangkeun kitu teh nya maklum anjeunna sambil mabok pangintennya Pak Ustadnya. Padahal aya tukang martabak naon di dinya gitu nu ieu. Tapi kekeh ka abdi teh percanteneun gitu. Nya intina mah abdi ulah damel di dinya we ulah aktivitas di dinya, bahkan aya ancaman gitu Pak Ustad. Ya anjeunna cenah saur anjeunna pami abdi kadinya deui geusana eta tarohanana cenah eta yeuna cenah leheran dipotong cenah kitu. Nah abdi sanesieun ku naon sanesieun ku ngantunkeun sadayana ge jalma bakal ngantunkeun ku jalana gitu Pak Ustadnya. Eta teh di daerah mana? Borma mana? Permata. Eta lebetna ke kepolisian mana di dinya? Di Polres Cimahi. Polres Cimahi. Mudah-mudahan bisa kita. Polres Cimahi tolong ta Polres. Tugas media kita tolong Polres. Pokoknya Polsekna ka Padalarang. Oh Polsek, namanya Polsek Padalarang. Polsek Padalarang. Baik. Di daerah ternyata lebetna pasar naon dinya teh? Kalebetna sanes Borma dedinya teh rumahan seueur. Baik, mangga. Ya abdi bahkan abdi saatos itu teh online oge di cancel heula terus anjeunna nya abdi dugi ka
berdarah Pak Ustaz dina leher teh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik, ya itu takut itunya Pak Ustaznya kumanya. Keluarga Jagger nu didinya, penguasa didinya mudah-mudahan lagi dengar ya Ustaz. Iya, tolong ya. Tolong. Iya. Kasihan. Nanti ajab Allah yang turun ke keluarga. Bukan hanya dirinya, satu keluarga itu. Betul. Abdi bade uwi mapa atau saya sekitar 200 meter ka payun nyari orang-orang pedagang katanya. Anjeunna nyusul deui, saur anjeunna cenah ngadu ini para pedagang jangan dianggap ini orang modus katanya orang ini pura-pura buta cenah kitu saur teh. Bahkan ngeluarkeun kata-kata kancing coplok. Oh, baik. Baik. Itu ya abdi saat uihna langsung ke Polres. Abdi nyarios langsung laporan, langsung aya tindakan, aya ieuna gitu bahkan tempatna oge dipotokeun gitu abdi di-share lah, abdi di-share ieuna fotona. Gitu Pak Ustaz. Mangga. Mohon nyuwun doana Pak Ustaz. Insyaallah. Abdina janten emutana teh kirang-kirang enakeun itu Pak Ustaz. Mohon mangga. Ya ka mana-mana teh asa sieun ku kumaha sana sieun ku nanturkeunana, sieun ku jalana. Leres mangga Kang Andi singga di panonton nya. Mohon Pak Ustaz nyuwunkeun doana lah pokona mah sing dilancarkeun abdi sadayana Pak Ustaznya. Ada geus karerewasan Pak Ustaz sampai mohon di bumi ge sampai nya cenah tenak gitu Pak Ustaznya. Mohon mangga keun sing salalabarnya. Mohon beli aya warga dahlian waya di sekitaran Borma Permata padalan Cimahi nya perbatasan eta teh. Mohon lah kedah diperhatioskeun begitu. Mohon mangga nuhun Kang Adi informasinya. Atur nuhun Pak Ustaz bagus. Salam ka sadayana grup HFDT nya kedah teras mancor tiap dinten oge. Masyaallah si sarehat sadayana. Iya. Tentang ramalan eta mah ini seueur ya cek kodam. Mohon kita lah Kang Andi nya. Mohon atur nuhun. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan juga banyak tadi Kang Andi kita tampung dulu Ustaz ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Ini dari saya mau tanya mengenai sholat sunat tasbih. Kenapa sholat sunat tasbih jarang sekali disinggung-singgung dalam ceramah-ceramah di radio? Apakah hadisnya kurang kuat? Terima kasih. Rasanya kalau selama ini Pak Apul ada beberapa yang Oke, baik. Nanti kan kita jawab sih. Oke. Baik. Baik, kita jawab dulu Ustaz, begitu. Pertama dari Bunda Puspa ya. Bunda Puspa. Kalau misalkan mendatangi kiai yang memiliki pesantren, ya lembaga sosial memohon doa, silakan. Layaknya kita pergi ke dokter. Ya, layaknya kita sama seperti pergi ke dokter, memohon minta. Cuma kalau dokter sifatnya fisik ya dengan minum obat dan sebagainya. Kelihatan sakitnya. Tapi kalau kita sehat datang ke seperti itu, mungkin kita check up ya Ustadz ya. Ya, seperti itu. Dianalogikan ke sana, dianalogikan. Mungkin kita menganalogikan ke sana. Kalau datang ke kiai mungkin mendapatkan doa dengan amalan-amalan tertentu yang sesuai dengan syariat. Selama itu sesuai dengan syariat, kerjakan saja. Gitu kan? Laksanakan saja. Misalkan perbanyak sholat duha ya, perbanyak sholat tahajud ya, kata kiai itu, kata guru kita. Itu obat, silakan kerjakan. Perbanyak istighfar ya, seperti banyak orang yang datang ke Imam Hasan Al-Basri gitu kan, meminta fatwa segala macam kepada kiai-kiai yang kahot, silahkan saja sepanjang nasihat dan fatwa itu sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana kalau misalkan datang minta doa harus menanam anu. Nah, menanam apa? Misalkan menanam hulu domba, jangan. Menanam hulu sapi yang hitam, bodasnya sedikit, itu namanya tahayul, jangan. Jangan ya, jangan diikuti. So itu tahayul, khurafat, khayalan dan dongeng yang berbual. Jangan. Kalau menanam misalkan tolong nanam padi atau nanam buah-buahan, mangga itu mah untuk supaya kebun kita atau rumah kita menjadi rindang, boleh saja. Tetapi jangan ada modus tertentu gitu kan. Tidak boleh. Selama itu sesuai dengan syariat, laksanakan. Kalau tidak, tinggalkan saja ya. Kemudian Kang Andi mohon untuk Kapolres Cimahi
ya karena ada kejadian di sana, mungkin itu premanisme atau bagaimana ya, dalam keadaan mabuk di daerah Borma di sana perbatasan dengan Padalarang. Kapolres Polsek juga di Padalarang, mohon diperhatikan karena yang terkena ini adalah mohon maaf yang tunanetra wargi Dahlia ya, Pak Polisi ya, jualan. Ini lagi berusaha, subhanallah saya tahu betul Kang Andi itu bagaimana gitu kan, dengan punten dengan jualan gorengan, kerupuk dengan kondisi seperti itu masih bersemangat gitu. Ada orang yang demikian, subhanallah, mana hati nuraninya. Maka kami mengajak kepada lapisan masyarakat tolong untuk saling melindungi ya. Kalau ada premanisme sampaikan kepada pihak kepolisian yang menjaga keamanan, mengayomi masyarakat. Tolong kepada Polres Cimahi untuk ditindaklanjuti di Borma ya. Nanti kita akan coba ke Polda Jawa Barat untuk bisa menindaklanjuti hal demikian. Kasihan orang-orang yang mau bekerja. Bahkan kan dalam keputusan pemerintah pusat yang tunanetra itu harus dimasukkan salah seorangnya ke bagian dunia kerja kan. Ini malah ditindak dianiaya. Tolong ya. Nggak boleh bekerja di situ. Nggak boleh kerja di situ. Ini wilayah kekuasaan UI. Subhanallah ya. Mohon ditindaklanjuti oleh Polres Cimahi dan Polsek dari Padalarang. Kemudian dari Kang Oki ya. Tasbih. Apakah jarang diungkit-ungkit tasbih itu ya? Dibahas. Baik, itu ada dua pendapat wargi Dahlia. Pendapat yang pertama itu memperbolehkan sholat tasbih. Jadi sholat tasbih itu sebanyak 4 rakaat ya. Tapi jumlahnya menjadi 300 membaca tasbih. Ya. Itu 304 rakaat dengan membaca tasbihnya setiap rakaat 75. Jadi 75, 150, 75 jadi 300. Harus jongjon. Biasanya itu kalau tidak bisa dikerjakan setiap malam dalam hadisnya, itu bisa dikerjakan seminggu sekali. Kalau nggak bisa seminggu sekali, 1 bulan sekali. Kalau nggak bisa 1 bulan sekali, 1 tahun sekali. Kalau nggak bisa, sekali dalam seumur hidup. Jadi berdiri setelah baca Fatihah, Al-Ikhlas misalnya baca tasbih sebanyak 15, ruku 15, i'tidal 15, sujud 15, iftiras 15, sujud lagi 10 maksudnya ya. Yang 15 itu hanya berdiri saja. Yang 15 berdiri, yang ruku, yang iktidal, yang sujud, yang iftiros, yang sujud kedua, yang mau berdiri itu 10 tasbih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu hadis yang pertama. Cuma pendapat yang kedua hadisnya tidak kuat. Sehingga berpendapat jangan dilaksanakan. Kenapa? Karena hadisnya ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kesohihannya gitu Kang Oki. Sehingga disinilah terjadi sebuah perbedaan yang perbedaan dari pendapat ini. Ada yang memperbolehkan, ada yang mendoifkan, sehingga hadis yang tidak sah tidak boleh dipakai dalam beribadah. Seperti itu Kang Oki ya. Allahu a'lam. Baik, begitu untuk Oki. Di mana ini ada bukan yang kemarin entah Kang Oki atau Teh Oki. Baik, Pak Kapol harus menyapa juga Ibu Rosyanti di Ciwalen. Alhamdulillah terima kasih, dan juga sudah ada siapa lagi nih Ustadz? Oh, Ibu Suryati Nung lagi panteng selalu manco. Ibu Heni juga terima kasih di Rancaikek. Di Rancaikek lagi di Penyelekan ya Ibu Heni itu. Betul. Tapi di sini Palasari, kantor beliau. Kakek Agus Sudarja terima kasih, dan juga Ibu Ani di Sukajadi, dan ini sudah ada Ibu Pipih. Alhamdulillah, dan juga Bu Eha terima kasih, Pak JP Cicadas, Mama Vita, Tata Setia, Abah Tata juga terima kasih di Pasir Layung, dan juga Ibu Siti Mar, Teh Nung Cihargom, kemudian Ibu Kahyati, Teh Anu yang ada di Cikalong Hilir ya. Lalu juga ini yang tanpa nama, Ibu Siti Nurmalia, hatur nuhun Ibu Siti, dan juga buat Ibu Iis Ismawati, Ummi Wiwin, kemudian Ibu Dede di Bojong Emas, apa kabar Bu Dede? Kemudian Ibu Abi Gunung Sembung, Teh Mira juga selamat bersantap sahur sebentar lagi ini sudah azan subuh. Kemudian Ibu Isnisa, Ibu Tati Empoy, dan juga ini tadi Oki ya, Oki di mana tadi alamatnya Oki, dan Ibu Kartini juga sudah bergabung pagi ini, Pak Oteng, alhamdulillah, Ibu Popon, dan juga Ibu Lilis Nur Laila, Ibu Ismulyani, Ibu Puspa, alhamdulillah terima kasih. Ayah Gilar juga, Kang Dedi Ayam Potong di Pasar Cibeber, Pak Dede Suparman, dan Ibu Lili Malima, Nenek Ica, Teh Ibu Haja Iom, Mama Iwan, Kang Danu juga Teh Padalarang, Ibu Cicin,
Ibu Entin Ranca Ekek, Kang Andi Cimahi, dan juga Bu Nani Soreang, Ibu Neni Sukerni, Bu Haja Entin Kebon Gedang, Kang Caca Servis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Lia di Katapang. Tidak terasa wargi Dahlia. Mohon maaf banyak pertanyaan atau yang ingin disampaikan belum sempat tersambungkan di telepon kita. Insya Allah besok dini hari di jam 3 sampai menjelang azan subuh di sepertiga malam acara Hikmah Fajar bersama Ustaz Andi Abdurrahman akan kembali bersama-sama kita wargi Dahlia. Ustaz, tidak terasa waktunya, silakan ada yang disampaikan. Baik wargi Dahlia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu kepada Allah. Semoga pertemuan kita, kajian kita mendapatkan ridha dan pahala dari Allah. Amin. Dan menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'ina ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yastajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.